Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, mata uang digital sudah diperkenalkan oleh Bank Indonesia atau digital currency, dan kita akan mencari tahu sebetulnya apa yang disebut dengan Central Bank Digital Currency. Kita langsung terhubung dengan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Pak Erwin, selamat pagi. Pagi Leo, apa kabar? Sehat-sehat Pak Erwin. Pak Erwin, digital currency ini beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang ingin memperjelas kehadiran mata uang digital yang sudah terkenal sebelumnya, tanpa bermaksud mempromosikan, mungkin kalau saya boleh sebut, cryptocurrency. Ini memperjelas posisinya seperti apa dilakukan oleh Bank Indonesia, Pak Erwin? Makasih Leo, ini pertanyaan banyak orang sekarang ini memang ya. Jadi pertama bahwa memang ini sebagai respons dari Bank Sentral, bukan hanya Bank Indonesia di seluruh dunia kepada kemunculan cryptocurrency. Awalnya tentu saja Bitcoin, kemudian kalau Leo masih ingat dulu Facebook juga pernah mau bikin Libra katanya. Nah, kemudian atas respon itu, kemudian para bank sentral kemudian melihat pentingnya respons ketimbang uang digital itu diterbitkan oleh aktor-aktor non bank sentral, kenapa tidak bank sentral saja yang menerbitkan gitu. Maka muncullah kemudian wacana untuk menerbitkan central bank digital currency. Hanya saja sampai saat ini belum ada satupun yang menerapkannya, masih pada taraf eksperimentasi gitu. Ya. Pak, secara singkat Pak, bisa dijelaskan Pak, sebetulnya central bank digital currency yang akan dikeluarkan Bank Indonesia ini, apakah sama dengan rupiah, dengan uang yang kita biasa pakai sehari-hari, atau seperti apa Pak? Mungkin kalau saya bisa jelaskan dari sudut pandang masyarakat, sekarang kan kita sudah nyaman. Tadi kebetulan menyebut merek tadi itu ya, jadi saya juga mohon maaf ini for the sake of illustration ya. Kalau misalkan saya bandingkan dengan GoPay atau OVO gitu kan, kita masyarakat kan sekarang sudah nyaman dengan penggunaan digital money semacam itu. Kita sebutnya sebagai uang elektronik, sebagai e-wallet gitu ya. Nah, waktu pas OVO atau GoPay atau bank-bank menerbitkan itu kan sebenarnya uangnya diterbitkan oleh Bank Indonesia awalnya, rupiahnya tetap rupiah dari Bank Indonesia, katakanlah dalam bentuk uang kertas masuk pada masyarakat kemudian menyimpan di dalam rekening bank maupun non-bank, kemudian didigitalkan. Jadi sebetulnya itulah digital uang elektronik yang kita kenal sekarang ini. Nah, ke depan kemudian pada saatnya nanti, pada saat CBDC atau Central Bank Digital Currency itu terbit misalnya, dari sisi masyarakat sebetulnya tidak banyak perbedaannya. Jadi kenyamanannya, keamanannya masih sama. Hanya saja ini langsung diterbitkan oleh bank sentral. Jadi yang tadinya masuk uang masyarakat dan disimpan di bank, kemudian bank membuat digital. Sekarang dari sejak awal Central Bank sudah bisa mengeluarkan digital masyarakat. But then again, dari sisi masyarakat sebetulnya tidak banyak berbeda kenyamanan maupun keamanannya. Mungkin lebih aman karena itu langsung diterbitkan oleh bank sentral. Namanya nanti apa ya Pak Erwin? Apakah rupiah digital atau apa ya? Bisa diperjelas Pak? Kalau kita belum sampai nama nih Mas Leo, jadi sebetulnya ini wacana ini sudah berkembang beberapa tahun yang lalu. Sejak beberapa tahun yang lalu Bank Indonesia sudah melakukan kajian yang dalam. Isunya memang begini Mas Leo. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah eksperimentasi. Ini belum ada bank sentral yang menerbitkan. Persoalannya adalah kegunaannya jelas karena masyarakat lebih mudah menggunakan uang digital. Tapi ada persoalan, ada kemungkinan dampak disruption kepada sistem keuangan, khususnya perbankan. Sehingga seluruh bank sentral itu sangat hati-hati menerbitkan ini. Sehingga pada saat ini kami di Bank Indonesia masih aktif melakukan kajian-kajian, termasuk kerjasama dengan banyak bank sentral dan juga dengan international organization, tapi belum sampai kepada nama sih. Pak Erwin, kita tahu di ekonomi moneter ada yang istilahnya M1, M2, M3. Ini uang digital ini rencananya juga akan masuk di mana Pak? Nah, itu pertanyaan bagus. Cuman agak teknis nggak apa-apa ya Leo ya? Iya, boleh Pak. Iya. Jadi uang yang dikeluarkan oleh bank sentral itu disebut sebagai nol atau base money. Base money itu bentuk khususnya dalam bentuk uang kertas atau koin gitu ya. Kemudian masuk kepada masyarakat. Masyarakat menyimpannya di bank.
kemudian bank memberikan kepada kredit, kemudian perputaran deposit kredit menjadikan ada M1 atau M2. Nah, untuk kasus Indonesia sekarang misalkan M2 itu sekitar 6,7 kali lipatnya M0. Jadi dengan kata lain, kalau definisi uang itu adalah M2 termasuk deposit dan kredit, sebenarnya bank itu menciptakan uang dalam bentuk M2 lebih banyak daripada Bank Indonesia. Nah, uang elektronik yang berkembang sekarang itu pada level M1, M2 tadi itu. Tetapi apabila nanti central bank digital currency itu muncul, bisa jadi dia masuk sebagai M0. Makanya tadi ada isu besar tentang disruption apabila M0 menjadi M2-nya terganggu, itu yang bahaya. Ya. Pak Erwin, kita bicara cryptocurrency, Bitcoin atau yang lain-lain karena pergerakannya Pak. Kita harus akui bahwa banyak orang tergiur untuk menyimpan bahkan berinvestasi katanya karena pergerakan harganya nilainya yang begitu cepat meningkat begitu rupa. Kalau nanti Central Bank Digital Currency Bank Indonesia ini keluar, itu juga bisa dijadikan aset untuk investasi atau memang hanya boleh untuk kelancaran alat tukar? Seperti apa Pak Erwin? Pada saat nanti muncul central bank digital currency sebagai aset ya tidak apa-apa. Misalkan sekarang masyarakat menyimpan US dollar sebagai aset gitu, financial asset gitu. Nah, tetapi kalau masyarakat di Indonesia menggunakan rupiah, dia hanya sebagai uang saja. Nah, pada saat membandingkan tadi dengan Bitcoin sekarang ada dua sisi sebetulnya. Kalau Bitcoin digunakan sebagai alat tukar, Undang-Undang Mata Uang kita nomor 7 tahun 2011 mengatakan itu tidak boleh karena hanya rupiah yang boleh. Tetapi sebagai alat investasi, ya mungkin boleh-boleh saja. Persoalannya dengan Bitcoin adalah dia tidak punya underlying, Mas Leo. Tidak punya underlying, sehingga dia fluktuasinya itu begitu tajam. Beda dengan saham kan. Performa saham akan menentukan harga aset saham tersebut. Kalau Bitcoin kan hanya kepada ekspektasi orang yang megang saja gitu. Ya. Baik, jadi ini rencananya kapan Pak? Kalau masyarakat boleh tahu akan keluar itu ada timeline-nya tidak dari Bank Indonesia? Sampai saat ini kita belum, karena kami masih akan konsentrasi kepada upaya digitalisasi yang sudah digalakan sekarang. Kita punya KRIS, kalau Mas Leo masih ingat, kita sedang membangun banyak infrastruktur, kita bikin standarisasi untuk mendorong digital payment. Kami masih akan mendorong itu. Tapi in the meantime, kita sedang siapkan konsep-konsep tadi, termasuk juga teknologinya, apakah mau pakai Bitcoin, mau pakai blockchain atau tidak, dan sebagainya. Jadi belum ada time frame yang definitif. Baik, kita akan pantau nanti, tunggu sama-sama Pak kabar berita bagaimana Central Bank Digital Currency ini. Pak Erwin Haryono, terima kasih Pak mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Erwin.